baca satu pertanyaan yang masih tersisa yang lalu ya. Dan ini masih berhubungan memang dengan bahasan dosa besar yang ke-42, masalah istri. Hukum istri yang tidak akur dengan mertua. Ibu tidak mau diajak tinggal satu rumah dengan mertua. Sementara suami ingin berbakti dengan orang tuanya. Jadi suami itu kalau mau bakti dengan orang tua tidak harus serumah. Dan sudah saya bahasakan pertemuan yang lalu dan ini selalu saya bahasakan dalam masalah manajemen rumah tangga. Termasuk normalnya rumah tangga adalah menjalankan tafsir Allah. Firman Allah SWT yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wala tudarruhunna litudayyiqu alaihin. Kata Allah SWT kepada para suami, tinggalkanlah mereka para istri di tempat tinggal yang kalian tinggali. Kata ulama adalah tempat yang dia usahakan sendiri. Makanya saya selalu tekankan itu, kalau sudah berumah tangga, paling lama seminggu awal menikah di rumah orang tua kita. Setelahnya sudah pindah, walaupun kos, nggak apa-apa. Jangan lagi tinggal sama orang tua, karena ibu kita punya pola hidup sendiri. Suka makanan tertentu, suka model rias rumah tertentu gitu kan. Maka jangan sampai istri kita nggak senang, ini nggak cocok, ribut gara-gara itu. Makanya penyebab untuk tidaknya atau buruknya hubungan antara anak mantu dengan mertua ini harus di-cut. Salah satu fungsi utamanya adalah pisahkan tempatnya. Ya, ini kadang-kadang sulit sekali bersatu antara anak mantu dengan mertua. Dan si anak laki-laki boleh berbakti dengan cara yang lain. Nanti insya Allah silaturahim datang, yang memenuhi hajat-hajatnya. Setiap hari dia datang bisa, Sabtu Minggu diajak istrinya ikut sama-sama, anak-anaknya. Maka itu bisa terjadi gitu. Ya, jadi ini saya sarankan memang harus seperti itu. Sudah? Wah ini panjang ini. Waalaikumsalam, Ustaz mau bertanya. Insya Allah tulisan yang benar seperti apa? INSYAA Allah disambung atau IN spasi SHAA spasi Allah atau IN spasi SYAA dan Allah dipisah. Jadi sebenarnya memang saya pernah dapat itu. Ada penulisan yang dituliskan oleh salah satu yang ditokohkan lah ya dari India, Pakistan yang sekarang tinggal di Inggris. Dia katakan jangan tulis insya Allah dengan INSY gitu kan, tapi tulislah dengan INSH gitu kan, karena dalam bahasa Inggris itu ada arti tertentu yang tidak baik gitu. Tapi saya waktu itu terus terang kurang setuju ya, karena memang tidak bisa semuanya kita tarik ke bahasa yang ada gitu. Kalau yang dibakukan dalam bahasa Indonesia shin itu SY memang shin ya, kalau SH itu shod. Nah, seperti misalnya sirata, kalau dalam bahasa Indonesia tulisnya SH awalnya si ya shod. Tapi kalau SY itu berarti shin. Maka wajar orang kalau tulis dalam bahasa Indonesia insya Allah INSY gitu kan. Biasa itu. Dan saya lebih cenderung dengan penulisan kita, Allahu alam gitu kan. Tidak bisa semuanya kita tarik ke bahasa-bahasa yang ada karena nanti akan banyak sekali tafsiran makna yang tidak baik. Ya, otomatis begitu kalau kita tarik ke bahasa lain. Ya ini sudah ini. Dia bilang saya masih bingung mengenai hal ini karena ada beberapa teman yang menegur mengenai penulisannya. Jadi kalau menurut saya ikut saya tulisan Indonesia insya Allah sudah aman. Allah musta'an, sudah mulai ribut ya. Baik, sudah. Nanti kita lanjutin lagi insyaallah habis Isya seperti biasa tanya jawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya pernah mendengar dan membaca ketika Nabi SAW Isra Mi'raj dan sebelum ke Arsh bertemu dengan Allah, dia melihat seorang pemuda di bawah kaki Arsh. Siapa dia? Apa informasi ini sahih atau dhaif? Allahu alam, saya tidak pernah menemukan riwayat seperti ini. Kalau di bawah Arshnya Allah itu belum pernah. Dan setahu saya semua riwayat yang berhubungan dengan Isra dan Mi'raj tidak ada informasi tentang Arshnya Allah. Yang ada itu hanya beliau menemui beberapa nabi di setiap langit. Itu saja. Tapi apakah beliau sampai ke bawah Arshnya Allah? Itu belum pernah ada saya temukan riwayat sahih menjelaskan masalah itu. Yang ada hanya pada saat tiba di Sidratul Muntaha, lalu beliau memberikan gambaran bagaimana indahnya Sidratul Muntaha, kemudian Jibril berpisah dengan beliau alaihissalam, kemudian beliau mendengarkan suara Allah Azza wa Jalla. Itu saja. Dan sebagian ulama mengatakan berarti Nabi SAW tidak melampaui Sidratul Muntaha pada saat menerima sholat itu. Dalam beberapa riwayat yang lain dikatakan tiba-tiba cahaya Allah datang dengan sangat terang, sehingga waktu Nabi SAW ditanya dalam hadis Bukhari oleh Aisyah radhiyallahu anha, hal tara rabbak, apakah anda sempat melihat Tuhan anda pada saat itu? Kata Nabi SAW, nurun ala nur anna arah, Allah itu cahaya di atas cahaya, bagaimana aku bisa melihatnya? Jadi pada saat Sidratul Muntaha itulah kelihatan
arsy cahayanya Allah Subhanahu wa taala, dan sampai situ saja. Jadi riwayat ini Allahu alam ya, kalau setahu saya belum pernah temukan secara pribadi, dan memang agak bertolak belakang dengan banyaknya hadis-hadis yang sahih. Ustaz, apa boleh seorang laki-laki tidak hafal Quran menikahi seorang hafizah, penghafal Quran? Boleh saja, asal hafizahnya mau. Kalau hafizahnya nggak mau, ini yang repot gitu kan. Kalau saya sarankan sih, ukhti yang hafal Quran ini kasih syarat, boleh saya terima lamarannya tapi hafal Quran dulu ya. Nanti dia termotivasi hafal Quran gitu kan. Tapi setelah saya Allah alam boleh saja, nggak masalah itu. Bagaimana tata cara merayakan pernikahan secara syar'i? Ini sudah saya jelaskan kan. Jadi tidak boleh, pertama ada maksiat, tidak boleh ada kemaksiatan apapun sifatnya, pelanggaran, baik itu acara di akad nikahnya ataupun di acara gedungnya misalnya. Tidak boleh ada ikhtilat, penyanyi-penyanyi kan, menggunakan alat musik, adanya makanan-makanan yang haram, semua itu tidak boleh. Sudah kita jelaskan poin itu. Kemudian harus ada walinya wanita, karena tidak sah pernikahannya tanpa izin walinya, yaitu ayah kandungnya. Kalau sudah meninggal maka boleh pindah kepada orang yang terdekat dengan dia, dan lebih baik kalau dia pindah kepada wali hakim, pemerintah. Kemudian yang ketiga, harus ada 2 saksi, biasanya dari kerabat laki-laki 1 dan kerabat perempuan 1 yang terpercaya. Yang keempat, ada mahar. Mahar itu sesuatu yang diletakkan di depan antara wali dengan mempelai laki-laki yang akan mengucapkan kalimat ijab kabul. Kemudian sebagian ulama memasukkan kalimat ijab kabulnya, dan yang terakhir adalah masalah diiklankan. Diiklankan sebagaimana sabda Nabi SAW dalam, atau sebuah hadis beliau yang disampaikan kepada salah seorang sahabat, aulim walau bisyat, iklankan walaupun dengan seekor kambing saja, agar tidak jadi fitnah gitu. Minimal orang-orang dekat kita tahu kalau kita sudah pasangan suami istri yang benar gitu. Dalam proses ta'aruf, bolehkah saya melihat fisik calon istri saya, Ustaz? Yang dibolehkan hanya wajah sama telapak tangan. Kalau anda yang bahasakan fisik ini leher, dada, paha, wah ini nggak boleh semuanya gitu kan. Jadi yang boleh hanya wajah sama telapak tangan, dan sudah saya jelaskan waktu itu kan, melihat itu sudah cukup, karena Nabi SAW mengatakan, lihatlah sesuatu yang menarik dari orang yang akan engkau nikahi atau yang akan engkau terima nikahnya, untuk laki-laki dan perempuan gitu ya. Maka lihat sesuatu dan itu cukup sekali. Oh ya, saya suka karena kulitnya putih, oh saya suka karena orang tingginya seperti ini misalnya, oh saya suka karena alisnya, cukup, selesai. Gak usah dibuka jilbabnya, periksa lehernya, periksa ada tai lalatnya atau tidak gitu. Semua itu tidak boleh dalam Islam gitu. Mengapa jika, ini kenapa semua pertanyaan masalah nikah ini? Babnya masalah silaturahim. Mengapa jika menikah pihak laki-laki harus menyediakan mahar? Ya karena itu perintah agama. Itu perintah agama gitu kan? Sebagai syarat, salah satu syaratnya dalam pernikahan. Sama kalau Anda tanya, kenapa harus ada kalimat ijab kabul? Kenapa harus ada wali? Kenapa harus ada 2 saksi? Ya sama, jawaban sederhana, karena agama perintahkan. Otomatis kan begitu. Jadi kita tidak selamanya harus mencari sebab-sebab atau hikmah-hikmah sehingga baru kita mau amalkan, tidak. Memang dasar awalnya adalah karena agama perintahkan. Kenapa sholat asar 4 rakaat? Ya Allah perintahin 4 rakaat. Kenapa sholat tahajud di malam hari? Ya karena Allah yang perintahin kan gitu. Ada hikmah, tidak ada hikmah itu tidak ada urusan, karena kita adalah orang-orang yang beriman pada Allah Azza wa Jalla. Saya anak bungsu, cuma 2 bersaudara. Abang saya sudah nikah lagi. Dan tinggal di rumah sendiri, tidak sama orang tua. Ortu saya minta kalau saya menikah nanti tinggalnya di rumah orang tua saja. Alasan orang tua karena orang tua sudah tua dan pengen saya yang jagain di masa tua. Gimana Ustaz? Oh iya, saya laki-laki. Oh iya, baik. Ya dibahasakan baik-baik. Artinya bukan berarti dengan kita pindah rumah tidak perhatian dengan orang tua. Lebih baik lagi memang kalau pasangan hidup kita, misal calon istrinya, memang dibahasakan, ini ibu saya sudah tua, ayah saya sudah tua, saya pengen tinggal bersama mereka. Kalau dari awal sebelum nikah dia setuju, maka sabda Nabi SAW berlaku. Al-mu'minuna ala syurutihim, orang mukmin harus patuh dengan syarat yang telah disepakati gitu kan. Tapi kalau saran saya, misal ya, umumnya sih ya, ada juga di antara anak mantu yang alhamdulillah bisa sabar kan, hadapi mertuanya, bahkan diurus seperti orang tua sendiri, itu sudah sangat luar biasa. Idealnya begitu. Tapi kalau enggak misalnya, maka saran saya tetap tinggal di rumah lain gitu kan. Apalagi kalau calon mempelai ini tidak setuju misalnya, ya, memang merasa kurang nyaman, maka cari tempat sendiri, tapi tunjukkan kepada orang tua bakti kita. Dengan cara tiap hari tetap ada di situ hadir, penuhin kebutuhannya, siapkan siapa orang yang bisa temanin dia gitu kan. Mengenai poligami, Ustadz pernah sampaikan bahwasanya poligami dilakukan hanya ketika suami istri mencapai tingkat keimanan rumah tangga, keimanan yang paling tinggi. Mohon konfirmasi apakah pengertian saya seperti ini sudah benar? Iya benar. Iya benar. Salah poligami itu kalau
dia menikah lagi kemudian dia rusak rumah tangganya yang awal gitu kan. Mestinya bisa dia rangkul semuanya. Poligami yang sehat adalah poligami di mana para istri bisa membangun ukhuwah, persaudaraan di antara mereka. Dan disitulah peran aktifnya si suami. Harus Anda bisa lakukan itu. Jangan menambah pasangan kalau kita nggak bisa membina gitu kan. Memang harus kita ekstra menambah pegawai, berarti harus menambah gaji kan gitu. Menambah ekstra perhatian pasti, menyita waktu lebih banyak otomatis. Ya begitu juga dengan membangun rumah tangga baru. Salah kalau orang berumah tangga itu kemudian dia rusak rumah tangga awalnya misalnya gitu kan. Atau juga jangan pernah poligami niatnya itu karena ingin berbangga-bangga. Tidak ada orang yang begini niatnya kecuali hancur rumah tangganya pasti. Ya cerai ya ribut, tapi kalau niatnya karena Allah dan Rasulnya, kita akan temukan orang seperti ini tidak buru-buru dalam melangkah, bukan karena hawa nafsu. Memang sudah sampai pada tingkat betul-betul dia sudah merasa mapan dengan rumah tangga awal dan dia merangkul istrinya bersama dia, gitu kan? Merangkul istrinya bersama dia untuk membangun sama-sama contoh poligami yang dibolehkan dalam Islam. Ya. Anda juga yang belum poligami nggak usah khawatir kok. Laki-laki di sini walaupun istrinya cuma satu sudah poligami. Tahu kenapa? Karena kita sudah punya istri di surga. Itu ada hadisnya itu. Hadis sahih riwayat Bukhari. Ini mohon maaf akhwat di belakang ya. Saya terpaksa sampaikan hadisnya ini. Jadi kata Nabi SAW, kalau seorang istri durhaka dengan suaminya, maka istrinya dari bidadari di surga berkata, semoga Allah menghukummu. Jadi yang di bidadari itu mendoakan buruk, gitu kan. Sesungguhnya dia hanya mampir di tempat kamu dan akan datang kepada kami. Jadi sudah aman, tidak masalah khawatir. Senyum ya. Bidadari lagi gitu. Apakah tingkat keimanan berbeda dalam kondisi seperti dalam rumah tangga, sholat dan puasa? Sebenarnya kondisi iman itu dia hanya bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Sementara dalam rumah tangga ada ketaatan, dalam sholat ada ketaatan, puasa ada ketaatan, baca Quran ada ketaatan, semua. Rangkaiannya tidak bisa dipisah. Satu sama yang lain terhubung gitu. Pada saat kita rangkul semuanya, ya zikir jalan, ya baca Quran jalan, ya sholat jalan, ya sunnah wajibnya jalan gitu kan, puasa jalan, maka makin tinggi imannya. Kan gitu, makin luar biasa. Ya, karena dia banyak sekali ibadahnya. Karena ulama sudah sepakat mengatakan iman itu yazidu bil ta'wa yanqus bil ma'siyah. Iman itu akan bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Kalau kita bermaksiat pasti drop iman kita. Kita biarkan maka makin drop dan itu berbahaya. Sulit tuh. Kalau ada seseorang di antara kita sudah pernah sampai pada tingkat iman tertentu, misal antum sadar karena misalnya hadir di majelis ilmu atau pernah dengar tentang neraka misalnya. Lalu kita sadar, kita lalu mulai menjaga iltizam, mulai kita menjaga hukum agama gitu. Ternyata kita drop, suatu waktu kita futur. Futur itu kayak orang yang drop imannya karena buat maksiat. Maka untuk kembali kepada tingkat iman yang pertama, itu butuh dongkrakan yang lebih kuat daripada dongkrakan awal gitu. Makanya menjaga stabilitas iman itu lebih mudah daripada nanti mau mengembalikan dia lagi setelah dia turun gitu. Gitu kan? Bagaimana hukum menggunakan parfum yang beralkohol? Sudah sering saya ulangi ini, tidak masalah. Ya, karena alkohol itu sifatnya najisnya cuma maknawi. Dia najis tapi tidak menajiskan. Makanya dia boleh dipakai untuk pengobatan luar, internal tubuh. Maaf, eksternal tubuh ya, di luar tubuh. Kayak misalnya orang lagi luka, dibersihkan alkohol supaya kumannya mati, itu nggak masalah. Parfum boleh dipakai. Dari mana dalilnya? Hadis Bukhari. Waktu turun firman Allah Subhanahu wa taala tentang pengharaman khamr, innamal khamru ya, wal maisiru wal ansabu azrun min amali syaitan fajtanibu la'allakum tanta'un. Maka sesungguhnya khamr itu kan judi, menggantungkan nasib dengan berhala, itu perbuatan syaitan. Maka tinggalkanlah, tidakkah kalian berhenti? Pada saat turun firman Allah, fala tantahun, tidakkah kalian berhenti? Maka dalam hadis Bukhari dikatakan semua sahabat langsung mengatakan, dan Umar pemimpinnya, intahina, kami telah berhenti. Lalu mereka memecahkan semua kendi-kendi khamar mereka sehingga membasahi baju-baju dan seluruh jalan Madinah basah dengan khamar. Lalu pada saat dikumandangkan azan, mereka sholat tanpa mencuci baju mereka. Antara khamar ada alkoholnya, kan gitu. Nah, masalah khamar itu haram diminum itu hukum lain karena dia memabukkan. Hukum beda lagi. Masuk ke dalam badan dia memabukkan, itu hadisnya beda. Ma'asqara kathiruhu faqaliluhu haram. Yang kalau dikonsumsi banyak memabukkan maka sedikitnya haram, gitu kan? Itu beda lagi hukumnya. Adakah dalil sholat sambil membaca mushaf Al-Quran makmumnya? Jika ada, bagaimana dengan mushaf tersebut pas lagi ruku dan sujud? Ulama sebenarnya mengatakan dibolehkan ini. Ada sebagian yang mengatakan dibolehkan memegang Al-Quran kalau itu sifatnya sholat sunnah. Beranjak daripada banyak dalil, diantaranya adalah hadis yang sahih kata Nabi SAW, Al-mar'u maliku linafilati. Seseorang pemilik sholat sunnahnya. Jadi kita kalau lagi sholat sunnah bisa kita batalin.
semau kita, boleh saja, tapi kehilangan pahala kan. Kalau sholat wajib nggak boleh kita batalin kecuali dengan udzur syar'i kan. Tapi kalau sholat sunnah nggak apa-apa. Kita lagi puasa Senin Kamis, terus tiba-tiba mau batalin, boleh saja. Tapi kalau puasa Ramadan nggak boleh, wajib, nggak boleh dibatalin kecuali ada udzur syar'i. Nah jadi orang itu pemilik sholat atau ibadah sunnahnya, diantaranya sholat. Nah ulama mengatakan memang hadis ini global, tapi berarti boleh dihubungkan dengan hadis lain di riwayat Bukhari, di mana kata Nabi SAW kepada orang yang musi'us sholah, ada sahabat yang berikan istilah sholatnya buruk. Jadi karena buru-buru gerakannya, maka kata Nabi SAW, kalau kau ingin sholat, berdirilah dengan tegak, menghadap ke kiblat, lalu arahkan matamu ke tempat sujud, lalu bacalah. Ya. Saksi bahasanya itu hadisnya panjang, diantaranya tsummakra ma tayassar laka minal Qur'an. Kemudian bacalah apa yang telah termudahkan untukmu dari Al-Quran. Kata-kata tsummakra, sebagian ulama mengatakan berarti dia boleh membaca Al-Quran, karena disuruh baca ayat memang. Ya ini untuk menghindari orang yang memang sedikit hafalannya, misalnya cuma setiap sholat selama 20 tahun inna atayna wal asri terus gitu kan. Maka mungkin dia pindah di surah-surah lain. Itu lebih baik kalau dia hafal. Seperti kalau lagi sholat tahajud gitu kan, atau imam lagi membaca mengkhatam Al-Quran di Ramadan, lalu dia sambil melihat. Ini ada sebagian pendapat yang membolehkan ya, karena istidlalnya tadi yang saya katakan itu. Tapi tidak ada juga yang mengatakan tidak boleh mutlak, karena itu mengganggu konsentrasi mata kita dari tempat sujud. Sementara ada hadis yang menyuruh kita tidak boleh mengalihkan mata dari tempat sujud, yang berbunyi Allah dan malaikatnya terus memberikan salam kepada orang yang tidak mengalihkan matanya dari tempat sujudnya, gitu kan? Itu ada fadilah sendiri. Maka ada yang mengatakan tidak boleh ini sebenarnya megang mushaf, megang Quran. Dan yang mengatakan boleh malah terbuka lebar itu. Bukan cuma makmum, imamnya pun dibolehkan oleh pendapat pertama ini. Mereka boleh meletakkan Quran yang besar di dekat tempat sujudnya yang bisa kelihatan untuk dia baca ayat lebih panjang misalnya, tapi di sholat sunnah. Kalau masalah bagaimana dia ruku atau bagaimana dia sujud, ya mekanismenya bisa, umumnya si orang yang pegang Quran itu biasa Quran kecil kan, tidak mungkin Quran besar sementara dia sholat. Jadi yang ukurannya lebih kecil, maka lebih mudah, bisa dilipat dan ditahan aja, dipegang, dibuka lagi pada saat berdiri. Ustaz, jika kita berziarah kubur, orang yang sudah meninggal bisa melihat atau mendengar kita enggak? Enggak bisa. Sama sekali enggak bisa. Itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innaka la tusmi'u man fil kubur." Kau tidak akan pernah bisa mendengar apa yang terjadi di kuburan, dan mereka juga tidak bisa mendengar kamu. Tetapi mereka mendapatkan informasi tentang kerabatnya dari para malaikat. Sebagaimana sudah pernah saya sampaikan, kan ada dua orang sahabat, masih ingat kisahnya, yang mereka saling janjian, siapa yang mati duluan di antara kita, kalau diizinkan sama Allah, datang ke mimpi temannya. Meninggallah salah satu di antara mereka, kemudian malamnya mimpi temannya ini, datang dia. Lalu ditanya oleh temannya masih hidup, apa yang Allah lakukan dengan kamu? Dia bilang, alhamdulillah Allah sudah ampuni saya. Tidak terjadi interaksi seperti kita di dunia, tapi seperti hanya hal-hal poin-poin penting saja gitu. Lalu kata yang masih hidup ini, saya tiba-tiba melihat ada berwarna hitam, titik hitam di lehernya teman saya. Lalu saya tanya, apa itu di leher kamu? Lalu dia bilang, ini utang saya sebanyak 50 dirham kepada salah satu Yahudi di Madinah yang belum sempat saya bayar. Maka saya minta tolong kepada kamu untuk membayarkannya, dan uang itu saya letakkan di ruang tamu saya, berada di tempat ini, gitu kan? Namanya Yahudi itu si Fulan. Bangunlah, sebelum bangun, lalu yang meninggal ini bilang dalam mimpi itu, ini kisah nyata dan dalam riwayat yang sahih, cuma saya lupa nama dua sahabat ini. Lalu yang sudah mati di mimpi itu bilang, ketahuilah bahwasanya semua yang terjadi pada kerabat kami itu disampaikan kepada kami, sampai-sampai ada seekor kucing kami di rumah yang mati ya beberapa hari lalu. Jadi ceritanya ini bukan, mohon maaf tadi saya keliru ya, bukan malamnya dia mimpi, beberapa hari setelahnya, karena kisah ini menjelaskan ada kucing yang mati beberapa hari lalu di rumah kami dan diinformasikan kepada saya. Bangunlah temannya ini, si sahabat yang masih hidup, lalu kemudian dia ke rumahnya, temui istrinya dan anaknya temannya yang mati ini, lalu dicari, disampaikan mimpinya, lalu dilihat betul yang disampaikan di situ ada, di ruang tamunya ada tempat lubang, dilihat ada karung kecil, ternyata memang ada isinya 50 dirham, dan didatangi orang Yahudi yang disebutkan namanya dalam mimpi, lalu diantar, memang betul dia katakan ada utangnya. Setelah itu lalu dia kembali lagi ke rumah istri si temannya yang mati, dan dia bilang begini, apakah ada sesuatu yang terjadi di rumah kalian? Kata yang istrinya, enggak ada, hanya saja beberapa hari lalu kucing kami mati. Berarti kan sesuai dengan informasi yang disampaikan dengan kerabatnya yang sudah meninggal. Jadi sampai informasi kepada mereka. Juga sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih, dimanapun kalian memberikan salam kepadaku, maka akan disampaikan kepadaku. Bukan ruhnya Nabi SAW datang, tapi disampaikan oleh malaikat. Pertanyaan berikutnya, jika nanti di yaumul hisab, timbangan amal baik kita lebih sedikit dari timbangan amal buruk, apakah kita akan tetap disiksa dalam neraka? Sebab ana bertaubat baru sebentar.
Khawatir kelak timbangan amal baik ana lebih sedikit dari amal buruk. Mengingat begitu banyaknya waktu yang sudah disia-siakan. Ada hadis Nabi SAW, ini berita gembira bagi orang yang beriman. At-taubah tajubbu ma qablaha. Taubat akan menghapuskan kesalahan yang lalu. Kalau anda sudah taubat kepada Allah Azza wa Jalla, kita bermaksiat selama 30 tahun. Taubat nasuha insya Allah 30 tahun itu bersih. Nggak ada masalah, nggak ada dosa lagi. Jadi tinggal yang ditimbang nanti adalah amal soleh kita ke depan dan dosa yang kita kerjakan setelah taubat itu. Jadi nggak usah khawatir. Tapi kita kekurangan derajat di surga. Beda orang yang 30 tahun sholat 5 waktu dengan orang yang baru taubat tahun lalu kan gitu. Nggak mungkin sama, secara kuantitas memang sudah beda. Apalagi kalau kita bicara kualitasnya memang bagus gitu kan. Maka beda, tapi tidak ada masalah. Minimal anda selamat dari azab dan masih bisa mengejar derajat-derajat di surga dengan sisa umur yang ada gitu. Yang ketiga, bagaimana pandangan Ustaz jika anda mulai menghafal Quran dengan tajwid dan makhraj yang sebenarnya masih belum baik dan tepat? Tidak ada masalah. Hadis sahih kata Nabi SAW, orang yang mempelajari Quran, membaca Al-Quran, dan dia mahir, dia kuasai tajwidnya, makharijnya, tempat penyebutan huruf itu, bacanya benar, maka dia bersama dengan para malaikat, derajatnya sama dengan para malaikat. Dan kalau seandainya dia membaca Al-Quran, sementara dia yatata' dalam hadis, jadi dia terputus-putus, masih belum bisa, masih belum 100% mahir gitu, masih nyambung-nyambung, masih belajar, iqra' lah misalnya, gitu kan, maka dia mendapatkan 2 pahala. Artinya 2 pahala ini kata ulama hadis adalah didobelkan, 10 pahala per huruf jadi 20, gitu kan, karena ada upaya dia untuk membaca. Jadi nggak ada masalah, dan itu belum terlambat. Memang sudah semestinya anda membaca dan mempelajari gitu. Ustadz, di kantor saya pernah ada ustadz yang bahas tentang tasawuf, dan dia tidak setuju kalau ada yang mengatakan tasawuf itu sesat. Pertanyaannya, apakah tasawuf itu dan benarkah ajaran tasawuf? Ya, orang memang yang masuk dalam aliran ini pasti menganggap itu benar, gitu kan, otomatis. Dan ini sebenarnya sudah sering saya ulangi ya. Mudah-mudahan teman-teman yang sudah biasa dengar tidak jenuh kalau saya ulangi lagi penjelasannya. Kata-kata tasawuf itu diambil dari kata-kata suf. Suf itu artinya kain kasar. Awal mula munculnya ini di tahun 110 Hijriah di zaman Hasan Basri rahimahullah. Jadi beliau adalah ulama tabi'in yang terkenal juga sebagai anak susu Nabi SAW karena beliau pernah tinggal serumah dengan Ummu Salamah, istri Nabi SAW, gitu kan. Walaupun Ummu Salamah tidak pernah menyusui Hasan Basri, tapi pernah satu kali ibunya, ini kebetulan Hasan Basri adalah pembantunya Ummu Salamah, dan pernah satu kali ibunya Hasan Basri lagi sibuk dan dia masih masa menyusui, maka untuk menenangkan Ummu Salamah ya memberikan payudaranya kepada Hasan Basri yang masih kecil, maka diberikan julukan anak susu Nabi SAW. Beliau pernah melihat ada beberapa khalifah, ada khalifah di zaman beliau hidup, itu sudah mulai menggunakan pakaian yang berlebihan, mewah, gitu kan. Kemudian kehidupannya sudah mulai agak mubadzir ya. Maka zaman itu pakaian ulama dengan pakaian umara, pemimpin dan ulama dan pemimpin itu punya pakaian khas, begitu dilihat langsung ketahuan gitu. Maka pada saat itu beliau mengubah bajunya. Beliau seorang ulama besar, ada baju jubahnya sendiri, tapi beliau menggunakan kain suf, kain kasar. Untuk menunjukkan kepada khalifah yang pada saat itu lagi disorotin oleh beliau, perbuatan anda itu salah, melampaui batas gitu. Nah, karena beliau orang soleh, maka mulailah banyak orang, murid-muridnya yang mencontohi. Dipikir itu memang sudah pakaian yang memang Hasan Basri suka pakai, padahal sebenarnya tidak, hanya waktu pada saat itu saja. Dan ini sekaligus kita luruskan karena banyak orang yang salah paham, terutama teman-teman yang masuk dalam tasawuf ini, mereka anggap bahwasanya tasawuf itu harus kita baju yang kumuh, harus makannya roti kering, gitu kan, tidak boleh mencintai dunia. Salah itu semua. Boleh saja. Orang normal mencintai dunia. Bukankah bagian daripada dunia adalah udara yang kita hirup, rumah yang kita tinggali, pakai kendaraan yang kita tunggangi. Semua itu biasa-biasa saja. Bahkan Nabi SAW memberikan nama untanya beliau, gitu kan? Dikasih nama untanya. Ya, kemudian beliau memberikan nama kudanya. Dan beliau gemar untuk menunggangi kendaraannya itu. Beliau merasa senang dengan itu wajar kan gitu, tidak ada masalah. Tapi ini salah faham, karena tadi perilaku Hasan Basri dianggap beliau pakai baju suf itu dari itu sampai beliau meninggal. Padahal tidak, pada saat itu saja. Kemudian sambil menasihati khalifah beliau kembali lagi. Tapi sudah banyak orang yang mencontohi pada saat itu. Itu awal akar pertama kalimat suf dulu, tasawuf. Nah, suf pertama, suf saja, shad, waw, fa. Kemudian mulailah orang-orang yang belajar dari Hasan Basri ini bentuk pengajian-pengajian dan mereka pakai baju-baju itu, gitu kan. Murid-muridnya lagi mulai pakai juga, gitu kan. Mulai nyebar nih. Maka halaqah-halaqah pengajian-pengajian para tabi'in ini yang menggunakan kain suf dikatakan tasawuf. Kan gitu. Baik, berkembanglah. Banyak orang-orang yang belajar dari tabi'in ini, mereka seperti apa ya? Kalau misalnya ada seorang ulama lah terkenal, namanya sampai mendunia, gitu kan? Atau namanya di Indonesia lah terkenal. Kemudian kita pernah belajar dengan dia.
Pasti kalau teman-teman yang setara dengan kita lagi ngobrol, kita merasa bangga ya karena pernah belajar dengan orang itu. Nah zaman itu ulama-ulama tabi'in yang masyhur ini ada di antara memang murid-muridnya yang luar biasa, mulazamah. Setiap di mana dia ada pengajian dihadiri. Ada juga yang datang ya cuma 2 kali 3 kali, yang penting sudah pernah hadir. Jadi kalau teman-temannya pada ngobrol, oh ya saya juga tahu pernah saya hadir gitu. Tapi ada di antara mereka yang tidak bertanggung jawab nih. Seperti apa misalnya? Ada orang-orang yang datang dari daerah padang pasir waktu itu, orang-orang Badui tidak faham agama, mereka mendatangi halaqah-halaqah para ulama tabi'in. Lalu mereka datang ya seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan. Ya. Kemudian mereka pulang ke kaumnya, lalu mereka mengatakan, saya muridnya Ahmad bin Hanbal, saya muridnya Malik bin Anas misalnya, ulama-ulama besar. Saya muridnya Sa'id bin Musayyib, saya muridnya Atha bin Abi Rabah. Sehingga membuat orang-orang kampungnya menghormati dia, ditokohkan, gitu kan? Seperti kalau kita sekarang mungkin belum belajar, karena saya temukan begitu, ada orang-orang yang dipanggil ustadz, ada kiai, baca Qur'annya salah gitu. Dari mana gelarnya ini gitu? Ini semua kenapa? Karena mungkin dia pernah ceramah sekali, mungkin pernah sebutkan nama seorang ustadz yang terkenal sehingga dia akhirnya dianggap orang yang betul-betul sudah kompeten seperti itu, kan gitu. Maka yang terjadi orang-orang ini lalu dituahkan lah istilah tanda kutip di kaumnya, di padang pasir ini, kemudian mereka membentuk halaqah-halaqah lagi. Nah karena keterbatasan ilmu mereka dan mereka tidak mau mengatakan tidak tahu, maka mereka akhirnya memfatwakan sembarangan, ini boleh, ini nggak boleh. Dan orang-orang inilah yang terkenal memiliki tariqah. Kalau bahasa Indonesia tarikat. Apa itu tarikat? Diambil dari kata-kata tariqah, jalan-jalan, jalur-jalur. Artinya tariqah itu maksudnya adalah, atau tarikat itu jalur jalan untuk beribadah kepada Allah. Tapi sesuai dengan versi mereka masing-masing ini. Maka ada tarikat ini, ada tarikat itu, ada tarikat ini, macam-macam tarikat-tarikat. Nah ini semua asalnya muncul dari orang-orang yang tadi. Makanya kita temukan teman-teman kita yang belajar tarikat itu, mereka asas-asasnya itu membedakan antara syariat dengan ma'rifat. Padahal syariat itu adalah di dalamnya masuk ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak. Bahkan ada bahasa yang jelas itu di kalangan orang-orang tarikat yang sudah merasa dirinya sudah level tinggi, mereka menganggap kalau orang awam memang belajar syariat. Tapi kalau orang yang masuk jadi sufi, maka dia cukup mempelajari atau ma'rifat sampai akhirnya pada tingkat hubungannya dengan Allah itu dia berhubungan dengan cara dia. Misal dia sholat 1000 rakaat, misal dia berzikir dengan zikir tertentu. Dan untuk ya membuat tarekat-tarekat ini supaya bisa lebih terprogram, dibuatkanlah istilah namanya maqamat. Apa itu maqamat? Maqam-maqam. Misalnya tarekat A punya maqam-maqam. Kita kalau masuk ke tarekat ini nanti ada maqam 1 kita apa istighfar 1000 kali, maqam 2 kita sholat sekian banyak, maqam 3 maqam sampai maqam tertinggi nanti itu sudah dianggap wali. Dan umumnya kalau sudah sampai pada tingkat wali itu luar biasa, bisa terhapus syariat dari dia, nggak butuh syariat. Dia berhubungan dengan Allah langsung. Dan ini cukup banyak dulu saya berikan contoh-contoh ya. Mereka menganggap ada informasi-informasi gaib datang dari Allah langsung kepada dia. Ada yang mengaku ketemu Jibril, ada yang mengaku ketemu dengan Nabi Khidir, ada yang mengaku luar biasa. Yang tidak masuk di akal. Dan ini semua saya pastikan ya, mudah-mudahan Allah berikan hidayah kita semua dan menjaga kita. Itu semua permainan jin. Makanya kalau kita lihat kisah para tabi'in, para ulama salaf kita dulu, ada di antara mereka yang lagi sholat, gitu kan. Kemudian di malam hari, kemudian tiba-tiba dia lihat di hadapannya ada cahaya putih terang. Sementara selesai sholat dia lagi berzikir nunggu subuh gitu. Gelap malam hari. Lalu ada suara terdengar dari cahaya itu mengatakan, namanya kebetulan dia Abdullah. Wahai Abdullah, saya sudah mengetahui ketulusanmu beribadah kepadaku, maka mulai hari ini ya saya sudah mengangkat darimu kewajiban sholat. Artinya bukan wajib lagi. Maka si Abdullah ini mengatakan dalam kisah dalam riwayatnya, maka saya langsung mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kamu pasti syaitan dan bukan suara dari Allah ataupun malaikat. Tiba-tiba hilang cahaya itu. Ditanya oleh teman-temannya waktu dia ceritakan kisahnya, kenapa kau bisa pastikan itu syaitan? Dia bilang nggak mungkin, Allah mensyariatkan sholat, Nabi Muhammad SAW sampai meninggal tetap syariat sholat tidak pernah dihapus. Kenapa bisa tiba-tiba suara itu mengatakan diangkat kewajiban dari kamu? Bentrok dengan hukum Allah gitu kan? Berarti dari syaitan, dan memang betul. Begitu mereka kadang-kadang mengelabui. Makanya saya pernah ketemu dengan salah satu tokohnya waktu itu di kota Makassar itu. Ngobrol, dia biasa konsultasi dengan saya, tanya-tanya masalah agama gitu. Saya juga tadinya tidak tahu kalau dia salah satu tokohnya gitu kan. Tapi saya tahu dia masuk di salah satu tarekat tertentu, saya nggak usah sebutin. Lalu dia ngobrol-ngobrol sama saya. Dia selalu bilang di tempat ini sering datang berita gaib nih. Saya kalau salat 2 rakaat saya langsung dapat ilham. Oh ini luar biasa yang dapat ilham gitu kan. Nah, Nabi SAW aja waktu menunggu berhadap agar diberikan kemenangan di perang Badar, beliau sampai berdoa sampai luar biasa gitu doanya, sampai Abu Bakar mengatakan ya Rasulullah, ya kasihani diri anda. Kata Nabi SAW, tidak Abu Bakar, sampai Allah memastikan aku mendapatkan apa yang aku inginkan. Terus beliau berdoa alaihissalam. Terus ini orang cuma berdoa sekali atau salat 1 kali langsung kemudian dapat petunjuk macam-macam dari Allah. Ada yang mengaku ketemu Jibril. Dia ngobrol sama saya 1 hari lalu, dia bilang, kalau saya sih masih begitu levelnya, ada teman saya lebih hebat Ustaz. Oh bagaimana itu?
Langsung dia bilang, waktu saya lagi duduk sama-sama, langsung dia bilang, shh, diam, itu Jibril lagi senyum dengan saya. Nah, itu kisah nyata, ini dia cerita sama saya sendiri gitu. Saya sampai kaget, ketemu Jibril alaihissalam ini. Yang ketemu Jibril itu hanya nabi-nabi gitu kan. Dan orang yang Allah pilih, ini luar biasa. Di kota Makassar Jibril sempat datang ini. Ini perlu dikasih predikat gitu kan, kota Makassar ini. Nah, kebetulan karena saya dari sana gitu. Nah, ini yang terjadi, ini dari mana semuanya? Maka saya memang sarankan untuk tidak dipelajari. Sekarang dikembangkan tuh. Sampai masuk ke pasar sarjana, sampai ada kurikulumnya. Dan diangkat-angkat semua itu. Saya waktu ngambil S2 itu sampai dosen saya, mohon maaf saya bahasakan ini. Dosen saya kebetulan doktor, dia sampai sulit untuk ngomong di kelas itu gara-gara saya berikan wacana gitu. Dia sampai mengangkat banyak sekali, diantaranya Khallaj. Khallaj itu salah satu orang yang pernah mengatakan, ana huwa wa huwa ana. Jadi tokoh yang dianggap luar biasa dalam suf itu adalah seorang bernama Khallaj. Khallaj ini pernah berkata, saya adalah Tuhan, Tuhan adalah saya. Dipenggal lehernya oleh Mu'tasim, khalifah pada zaman itu. Ini orang sudah kufur, mengaku dirinya Tuhan, Tuhan bisa masuk ke badannya. Bagaimana bisa itu? Nggak mungkin. Dipenggal kepalanya. Tapi dianggap dia orang yang berprestasi. Dia adalah tokoh yang diceritain kisahnya bagaimana. Loh, ini orang dipenggal kok, dikisos. Karena dia syirik, gitu kan? Dianggap tidak normal di zamannya dulu tuh, di zaman Abbasiyah. Tapi kita sekarang dijadikan kurikulum di S2. Wah, luar biasa. Mau juga di Indonesia muncul halaj-halaj yang lainnya. Kita siapin pedang kalau begitu. Bahaya sekali itu ngaku Tuhan. Kurang lebih seperti itu. Kalau saran saya jangan dipelajari. Nggak perlu kok. Jangankan Anda pelajari ilmunya sekarang yang lagi dikembangkan. Sedangkan di pengajian saya, mohon maaf saya bahasakan ini, ada penara yang hadir, Ustaz, saya boleh nggak hadir di pengajian Ustaz, lalu saya hadir lagi di pengajian-pengajian lain, ada tarikat apa, ada pengajian Syiah, ada pengajian ini. Saya bilang jangan, nggak bisa. Anda akan hidup dalam keadaan bingung nanti. Kan gitu. Nanti di sini hadir, oh paham ini, sunnah. Nanti pindah lagi di sini, oh ternyata boleh toleransi ya. Oh ternyata di sini boleh caci maki sahabat ya. Wah ini kacau balau semuanya. Emang nggak boleh, jangan berikan peluang, karena pasti ada pengaruhnya. Manusia ini mudah sekali terpengaruh ya. Coba Anda lagi jalan sama teman, terus sama Anda bilang begini, aduh saya mau kencing nih. Terpengaruh tuh, kita bisa juga mau kencing kita. Sudah umum, apa yang kita dengar biasa berpengaruh, apa yang kita lihat berpengaruh, jadi bahaya. Makanya jauhi semua yang bisa merusak akidah kita gitu. Saya memakai jasa asuransi konvensional yang tiap bulan saya menyetorkan sejumlah uang dari gaji saya untuk iuran asuransi tersebut dan setelah 5 tahun dana saya yang terkumpul di asuransi tersebut dapat diambil dan rencananya dana tersebut saya mau ambil dan saya mau gunakan untuk bisnis. Apakah dana tersebut boleh digunakan untuk berbisnis? Saya sudah katakan tuh hari, kalau asuransi konvensional yang sifatnya ada biaya pendaftaran misalnya, atau ada gharar, yang paling sering asuransi itu gharar. Apa itu gharar? Merugikan salah satu pihak. Telah digunakan untuk menyajikan katak sebagai makanan, apakah tetap najis juga seperti halnya babi? Kata itu khilaf di antara ulama. Kalau yang setahu saya Imam Malik rahimahullah mengatakan tidak boleh, karena dianggap kata itu hidup di dua alam, gitu kan? Dia bisa hidup di air, dia bisa hidup di darat. Nah, sementara ada riwayat yang melarang kita untuk mengkonsumsi hewan yang hidup di dua alam, gitu kan? Kecuali kalau hewan itu memang dominannya di satu wilayah. Misal, memang dia dominannya di darat misalnya. Maka dilihat kategori haram di darat apa? Bertaring, mencengkram, menyerang dengan pelatuknya. Kalau tidak ada berarti dia nggak masalah. Tapi kalau dia dominan di air, maka umumnya halal, karena semua yang di air halal, walaupun dia bertaring. Ikan hiu itu halal dimakan, nggak ada masalah. Kalau sekarang fatwa Lajnah Daim yang terakhir itu dihalalkan. Bahkan fatwa Lajnah Daim itu mengeluarkan fatwa sekarang yang terakhir itu, buaya pun dibolehkan dimakan. Karena dianggap dia hewan air sebenarnya, dia cuma datang ke darat itu untuk mengeringkan atau memanaskan dirinya dengan matahari, kemudian dia langsung masuk di air. Umumnya di air, menyerang pun dari air gitu kan. Maka berarti dia dikategorikan hewan air. Ini fatwa-fatwa yang terakhir. Dan kata pun seperti itu, dianggap dia sebenarnya adalah hewan darat, bukan hewan air. Dia hanya suka tempat lembab. Nah, sementara dia tidak ada indikasi yang mengharamkannya, seperti bertaring misalnya, ya seperti mencengkram, itu kan tidak ada semua di kata. Maka hukumnya halal saja. Ya, tinggal khilaf di antara ulama, apakah ya jijik itu ya tidak disenangi oleh satu kaum membuat hal tersebut jadi haram? Maka pendapat ulama mengatakan tidak. Ada yang mengatakan iya, gitu kan? Apakah memang jijik cukup untuk membuat dia haram? Maka jumhur ulama mengatakan tidak. Jadi Allahu a'lam, yang saya tahu tidak masalah. Kalau pernah dimasak, maka itu berarti dipakai. Betul, karena ada pendapat yang mengatakan boleh, maka boleh. Ada juga pendapat yang mengatakan tidak boleh ya. Umumnya tidak dibolehkan. Seperti Imam Malik yang tadi mengatakan tidak boleh. Berarti termasuk juga wadah yang dipakai untuk memasak itu dijauhi. Yang terakhir, dalam hukum ekonomi syariah, apakah dibolehkan suatu individu atau lembaga keuangan meminta jaminan pinjaman dalam kasus pinjaman modal kerja dan modal usaha? Jadi apabila nasabah tidak bisa mengembalikan uang pinjaman tersebut dikarenakan usahanya merugi, jaminan tadi sebagai pengganti hutangnya, sehingga di sini lembaga keuangan tersebut tidak memiliki risiko merugi atau apapun. Setahu saya tidak bisa seperti itu. Bisnis dalam Islam itu memang untung rugi ditanggung bersama. Kalau begitu dia mau enaknya saja, gitu kan? Ya nggak bisa.
Kalau kita sudah bisnis sama seseorang, kita harus tahu kita letakkan dana kita di tempat orang yang benar, maka kita harus ikut sama dia di laba ruginya, untung ruginya. Kecuali kalau memang orang ini penipu misalnya. Orang ini memang tidak jelas, dia ada keuntungan, dia bohong, dia bilang enggak. Maka di sini ulama mengatakan dibolehkan kita mengambil aset dia, ya senilai uang kita. Tapi apakah kita diharuskan memberikan jaminan? Maka tidak ada itu. Dalam Islam setahu saya tidak ada itu. Memberikan jaminan itu tidak ada. Kalaupun ada jaminan, maka jaminan itu tidak akan hilang. Yang tidak akan hilang. Terutama misal kalau dalam kondisi perusahaannya lagi rugi memang, maka nggak boleh, gitu kan? Nah, boleh kita tiba-tiba mengambil uang kita. Tapi kalau dalam kondisi misalnya jaminan diambil, ya seperti saya katakan mengambil barang dia, kalau memang kita dapat memang dia ada manipulasi, dia berbohong, ya menipu kita misalnya, maka kita ambil asetnya dibolehkan. Kalau tadi jaminan awal kita ambil karena kita tahu memang dia menipu, maka itu tidak ada masalah. Tapi kalau kita ambil dari awal pada saat dia rugi kita tidak mau tahu, pokoknya ini diambil jadi aset kita, maka itu tidak boleh dalam Islam. Termasuk dalam bab gharar juga. Saya difitnah dan dianiaya oleh keluarga suami. Setelah saya mendengar ceramah Ustadz, saya memaafkan. Tapi untuk silaturahim saya tidak mau, takut berdosa. Saya tidak mau atau takut berdosakah saya? Jadi sebenarnya menjaga jarak itu tidak masuk dalam memutus silaturahim. Menjaga jarak ya. Misal ada keluarga kita lisannya terlalu tajam, kalau datang itu ngomong maksiat saja. Maka bagaimana caranya saya supaya tidak putus silaturahim? Ya tetap assalamualaikum salam. Tetap kalau dia sakit dijenguk sebatas jalankan sunnah. Tetap kita kalau diberikan makanan hadiah kita balas dengan hadiah. Tetap seperti itu, tapi bukan berarti menjadi orang yang dekat keseharian bersama-sama. Jadi bukan berarti Anda menjaga jarak berarti putus silaturahim gitu kan. Termasuk jangan sampai tidak datang gitu kan. Apalagi kalau diundang ya, karena undangan itu hukumnya wajib dalam Islam. Amalan apa yang sesuai dengan sunnah untuk sebelum atau sesudah kelahiran anak perempuan? Sebenarnya tidak ada beda antara anak laki-laki dan anak perempuan. Kalau sebelumnya belum ada riwayat yang menjelaskan ada amalan khusus gitu. Tapi sebagian ulama berijtihad mengatakan dianjurkan ya, karena sekarang sudah ada teknologi canggih gitu kan. Bayi itu ternyata berpengaruh juga ya kepada ketaatan dan kesolehan ibunya serta ayahnya ya, termasuk uang yang dimasukkan halal atau tidak. Itu berpengaruh semua kepada anak-anak. Kapan uang yang masuk itu halal, kemudian juga orang tuanya dalam keadaan saleh, ya tetap hamil sujud kepada Allah Azza wa Jalla, berdoa, berzikir, membaca Quran, maka itu berpengaruh kepada janinnya. Dan ulama mengatakan alangkah baiknya kalau sekarang seperti sudah ada MP3, MP4, apalah ya, mungkin kalau zaman yang sebelumnya kita pakai tape recorder, didengarkan bayi itu dengan Al-Quran, maka itu sudah pernah dipraktikkan di beberapa negara Arab, ternyata anak itu lebih cepat hafal Quran. Jadi pada saat mulai hamil, didengarkan terus, ya dari Al-Baqarah sampai An-Nas, khatam didengarkan lagi, walaupun ibunya lagi tidur gitu kan, tetap didengarkan, jadi dia terbiasa. Ternyata setelah dia lahir itu lebih mudah untuk hafal Quran. Ini diantara metode kalau sebelum lahir. Tapi kalau secara khusus ada riwayat, belum pernah ada riwayat yang datang kepada kita dari Nabi SAW bahwasanya Nabi menganjurkan amalan khusus sebelum lahir ya. Kalau sesudah lahir ada, banyak itu. Yang paling pertama adalah kita dianjurkan untuk memberikan nama yang baik, kemudian mengakikahkannya. Dan tolong saya tekankan ya, memberikan nama yang baik ini, saya selalu anjurkan ini secara pribadi ya. Tinggalkan tradisi membuat nama yang terlalu panjang. Kita di Indonesia ini namanya Masya Allah gitu kan, Ahmad Muhammad Yusuf gitu kan, panjang sekali, Sri siapa gini-gini 3, 4, nanti cuma satu nama dipakai. Kita harus mencontohi kedua kita. Nabi Muhammad SAW namanya cuma Muhammad, Abu Bakar, Umar, kan tidak pernah ada namanya Umar, Uthman, Ali ya, Umar sendiri, Uthman sendiri, Ali sendiri, nama pendek-pendek semua kan gitu. Itu yang sunnah. Dan nama juga itu usahakan jangan diringkas-ringkas. Muhammad ya panggil Muhammad, jangan mat gitu. Ya supaya memang berkah namanya ada gitu kan. Muhammad kan artinya terpuji gitu. Jadi saya sarankan tinggalkan nama yang terlalu panjang itu. Saya sering ditanya begitu di SMS atau di BBM, Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz dengan namanya ini? Saya mau anak saya cerdas, bijaksana, pintar, gagah. Terus dipilih bahasa Arab satu-satu, dicopot-copot dari sini. Jadi nama anaknya panjang sekali. Untuk apa? Nggak usah. Contoh kita kan sudah ada. Dan Nabi SAW menuntun kita dengan nama-nama. Beliau mengatakan nama yang paling Allah cintai adalah Abdullah dan Abdurrahman. Kemudian datang setelahnya semua yang bernama Abdu kalau anak laki-laki. Kemudian datang setelahnya nama Nabi-Nabi. Kemudian datang setelahnya nama para sahabat Nabi. Kalau perempuan, maka kita memilih nama-nama ibu-ibu Nabi. Seperti Maryam gitu kan. Kemudian nama-nama wanita-wanita saleh yang disebut dalam Al-Quran atau dalam Sunnah. Seperti Asia, istrinya Fir'aun yang beriman gitu kan. Kemudian juga ada hadis yang berbunyi 4 wanita pemimpin ahli surga, Khadijah, Fatimah, Asia dan Maryam gitu kan. Itu diantaranya. Itu ada nama-nama sahabiat banyak sekali. Dan rata-rata namanya ini semua kalau Anda lihat pasti satu nama saja. Juga berhubungan dengan nama ini,
Kalau sudah menikah, tolong akhwat kita kalau belum paham hukum ini, jangan pernah hilangkan nama ayah Anda. Jadi misalnya ada seseorang menikah dengan si A, nikah dengan si B. Nama ayahnya dia A binti Z misalnya. Begitu dia nikah, diganti nama ayahnya dengan nama suaminya, nggak boleh. Nabi SAW melarang menisbatkan nama kepada selain ayah. Makanya Aisyah setelah menikah dengan Nabi SAW namanya Aisyah binti Abi Bakar, nggak pernah dikatakan Aisyah Muhammad. Mana pernah? Nggak pernah. Hafsah tetap Hafsah binti Umar. Tidak pernah sama sekali. Kita kan punya syariat, harus dipenuhi, harus kita ikutin gitu. Jadi pilihlah nama-nama yang benar. Dan tidak ada masalah orang Indonesia tapi namanya nama Arab. Kenapa memang? Tidak ada masalah. Kita kan memilih nama-nama yang baik ya. Tapi juga nama Arab harus ditahu artinya. Karena ada orang di Pakistan pernah terjadi begitu. Anaknya lahir kembar, dia bilang saya harus buka Quran. Buka nama, dapat kalimat khairum bariyah dan syarrum bariyah. Dikasih nama anaknya khairum bariyah itu surga, syarrum bariyah itu neraka. Gitu kan? Karena dia pikir ini mirip, ya sudah diambil. Nggak bisa juga begitu, harus tahu artinya. Gitu kan? Jangan juga salah. Makanya saya kategorikan tadi, cari nama-nama yang sudah dipakai oleh sahabat. Sahabat itu sudah jelas banyak. Ada 70.000 sahabat, banyak sekali. Itu kan nama-nama yang bagus-bagus, apalagi yang punya peran-peran besar dalam Islam. Dan juga pada saat memberi nama, niat berpengaruh ya. Kalau ada orang memberikan nama, dia cari satu orang, seperti sekarang misalnya ada tokoh-tokoh yang terkenal di dunia, tapi tidak baik ibadahnya. Lalu dia bangga, anaknya dikasih nama itu. Dengan contohnya supaya seperti itu. Nanti jadi begitu juga nanti, bahaya. Kita harus minta supaya anak-anak kita menjadi orang-orang yang soleh dan solehah gitu kan. Yang pertama kasih nama, yang kedua akikah. Anak perempuan disembelihkan 1 ekor kambing, anak laki-laki 2 ekor kambing. Bagaimana jantan atau betina boleh? Umurnya minimal 1 tahun kalau kambing, kalau domba 6 bulan. Yang penting tidak cacat. Dan dianjurkan kalau bisa si ayah sembelih sendiri. Dan belajar untuk menyembelih itu termasuk sunnah ibadah, gitu kan? Dan ini tidak boleh diganti hewan lain, harus kambing. Saya itu hari sempat lihat cuplikan ceramah dari salah satu ustadz di Jawa Timur. Saya kaget gitu, bahas masalah akikah gitu kan. Lalu moderator tanya, Ustadz, akikah itu boleh nggak diganti? Kalau orang tidak mau kambing diganti sapi? Oh boleh saja. Makin besar hewannya makin besar pahalanya. Berarti kalau unta lebih besar lagi pahalanya. Ini dari mana ini? Lalu moderator sempat bilang begini, loh selama ini saya ikuti ustadz, ini di shootingnya, selama ini saya ikuti ustadz-ustadz lain selalu mengatakan memang terkisar di kambing saja. Oh memang mereka, kalau saya lain. Gitu. Wah ini berani sekali gitu. Saya sampai kaget loh, ini orang luar biasa ini. Siap-siap dibakar di api neraka ini. Membuat hukum sendiri bagaimana itu? Ya, Nabi SAW sudah tentukan kambing nggak pernah diganti, ya nggak bisa, kecuali domba saja kan gitu. Nggak bisa diganti itu walaupun dia orang bule, dia orang Afrika, orang Arab, orang Melayu sama saja kan gitu. Dan ini disunnahkan dan dianjurkan di hari ke-7, di hari ke-7 dari lahirnya. Nah hari ke-7 dari lahirnya ini dihitung dari hari dia lahir. Misal dia lahir Selasa malam, mulai hitung hari Selasa, Rabu, Kamis, berarti hitung sampai 7 hari ke depan. Ini pendapat yang paling kuat. Pendapat kedua mengatakan masih boleh menggunakan hadis yang masih diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang menghasankan Ibnu Qayyim diantaranya mengangkat hadis ini. Boleh di hari ke-7, hari 14 atau hari ke-21. Kemudian yang ketiga adalah mentahnik. Tahnik itu mengunyahkan kurma sampai halus kemudian menempelkan di langit-langit si bayi tadi. Lebih baik kalau ada orang soleh yang bisa diminta. Karena para sahabat biasa meminta Nabi SAW mentahnikkan. Kalau tidak kita ragu maka boleh orang tuanya. Itu kan orang tuanya sendiri, makanya dianjurkan. Tidak ada batas hari, ini kapan saja boleh dilakukan, terutama waktu masih baru lahir. Kata ulama, sangat sehat kalau yang pertama masuk ke dalam perut si bayi, itu ASI ibunya dan sari kurma tadi. Jadi dikunyah sampai halus sekali, betul-betul halus, baru ditempelkan ke langit-langit dan sangat sedikit saja. Itu ukurannya sedikit saja, gitu kan. Ini juga tahnik, gitu kan. Ini diantara yang dilakukan pada saat mereka sudah lahir gitu. Nah tidak ada dalam Islam itu pusarnya pada saat lepas sisa plasenta, itu sering dibahasakan ini saudaranya. Maka harus taruh dalam kendi, ditanam di tanah. Dari mana ini? Enggak ada masalah itu. Biar Anda taruh di sungai dia mengalir enggak masalah. Katanya kalau dimakan hewan nanti bisa jadi nakal dia. Bisa jadi ganas. Dari mana semua ini? Karang-karang. Kita ini orang Islam punya hukum. Enggak ada masalah. Itu kan sisa plasenta yang sudah tidak dipakai. Enggak masalah. Mau ditanam boleh, mau ditaruh kresek, dibuang di sampah, enggak masalah sebenarnya. Enggak ada hubungannya sama sekali dengan si bayi gitu. Juga sama dianjurkan kita untuk mencukur rambutnya. Ini sama pada hari yang sama, hari ke-7 diberikan nama, diakikahkan, gitu kan. Kemudian dicukur rambutnya. Yang dicukur rambutnya ini dianjurkan agar sampai habis, kemudian ditimbang dengan timbangan perak atau emas. Kira-kira berapa gram beratnya, dinilai pada hari itu perak berapa, lalu disodokahkan jumlahnya. Lalu disodokahkan jumlahnya, laki-laki perempuan sama saja. Umumnya sih biasa kalau rambut bayi itu kurang dari 1 gram atau 1 gram ya, maksimal. Biasanya begitu. Maka kita nilai berapa diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sisanya tinggal masalah pendidikannya. Pendidikan agama, bagaimana kita mendidiknya dengan cara yang baik. Kalau ada orang misalnya tidak sempat berakikah, maka yang lebih kuat pendapat mengatakan tidak perlu akikah lagi.
Jadi jangan lagi ada yang bertanya, kalau saya sudah besar tidak akikah orang tua saya dulu, saya akikah lagi nggak? Nggak usah akikah, nggak apa-apa. Kan gitu. Sudah lepas kalau dari hukumnya. Karena lebih kuat pendapat mengatakan kalau lewat dari hari yang telah ditentukan oleh Nabi SAW hari ke-7, berarti sudah gugur hukum kewajibannya, kalau dia tidak punya kemampuannya. Manakah yang lebih baik antara menyambung silaturahim dengan telepon atau berkunjung? Ya tergantung kondisi, sebenarnya tentu lebih baik kalau kita berkunjung ya. Kan itu. Apalagi kalau memang itu sifatnya mahram. Dan ada juga rahim kita yang bukan mahram kan? Seperti sepupu itu rahim juga, tapi bukan mahram. Nah, kalau kita ketemu interaksi, kemudian cuma berdua, maka hukumnya dia haram juga dalam agama. Nah, itu diantara contohnya. Tapi kalau misalnya orang tua, saudara kandung, paman, tante yang memang mahram juga, jadi bergabung antara rahimnya dengan mahramnya, maka itu lebih baik berkunjung tentunya. Karena berkunjung kan bisa kita bawa hadiah, masuk hadis lain lagi, tahadu, tahabu, saling memberikan hadiah lah, maka kalian akan saling mencintai, saling menghormati gitu kan. Kemudian kita tahu keadaan rumahnya, mungkin kita bisa bantu apa, mungkin antum bisa bawa buku, dihadiahkan ke dia, banyak hal yang bisa dilakukan kalau berkunjung, tentu lebih besar manfaatnya. Kalau tadi yang saya sarankan telepon itu, agar tiap hari ada jadwal gitu. Nggak usah repot-repot, dari rumah ke kantor aja deh. Luangkan waktu 1 menit, 2 menit, sementara macet telepon gitu kan, atau SMS gitu. Jika ada zakat harta senilai 1 juta, manakah yang lebih baik antara memberi kepada satu orang fakir dekat rumah yang bisa dipergunakan sebagai modal, atau memberikan kepada sepupu yang miskin yang totalnya ada 10 orang? Ya tergantung kondisional sebenarnya. Tentu saya katakan tadi di awal pertemuan, kalau kasuistiknya memang itu ada hubungan kerabat, tentu lebih bermanfaat untuk kerabat. Lebih besar pahalanya karena Nabi SAW katakan itu tadi. Gitu kan? Oh, ini sudah semua tadi ya. Sudah juga ini. Alhamdulillah kalau sudah habis. Ini belum. Ustaz, bagaimana kalau saya memutuskan ukhuwah dengan sahabat saya karena dia mengaku dan mengatakan sebagai Syiah, Rafidhah, dan bagaimana hukumnya kalau saya menyatakan dia sahabat saya, saya menyatakan dia bukan Islam. Terima kasih. Ya. Jadi kalau tadi tuh di antara sunnah ibadah atau sunnah perintah agama kita dalam berhubungan atau menjaga ukhuwah adalah kita bersatu karena Allah dan berpisah karena Allah. Kalau ada orang yang sudah jelas-jelas jadi teman kita dan mengaku saya orang Syiah Rafidhah, itu luar biasa ini. Tahukah Syiah Rafidhah itu siapa? Syiah Rafidhah itu yang mengatakan Quran itu kurang, mengkafirkan sahabat, gitu kan? Mengatakan Jibril berkhianat, banyak sekali pelanggarannya. Maka itu bukan cuma dibatasi, memang harus ditinggalkan ukhuwahnya setelah kita nasihatin. Memang nggak boleh, nggak ada ukhuwah di situ. Mereka itu masuk dalam kategori orang-orang yang munafik, yang menyembunyikan keislamannya, gitu kan? Bahaya sekali. Alhamdulillah kita sangat bersyukur kepada Allah. Allah mudahin di Indonesia ini MUI sendiri sudah mengeluarkan buku yang menjelaskan tentang sesatan Syiah itu, dan itu memang harus dijauhi. Kalau anda mengatakan dia bukan Islam, ya kalau memang dia mengikrarkan pengkafiran sahabat kan gitu, kemudian mengatakan memang Quran kurang, maka itu memang sudah keluar dari agama Islam. Taubatnya harus mengulangi syahadat. Bagaimana bisa dia mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi yang memang kata para ulama mengkafirkan sahabat Nabi berarti mengkafirkan orang-orang yang telah Allah puji dalam Al-Quran. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah sudah ridho dengan mereka. Gitu kan? Kemudian mereka juga berarti menghina Nabi SAW karena Nabi berarti salah pilih sahabat. Tidak mungkin Allah pilih. Sementara ada hadis yang berbunyi, kata Nabi SAW, Allah melihat hati-hati hambanya maka ditemukan hatiku yang paling bersih. Lalu Allah melihat hati-hati setelah hatiku maka Allah menemukan hati para sahabatku. Jelas sahabat itu pilihan, gitu kan? Sahabat itu pilihan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sangat positif kalau kita memutuskan hubungan gitu. Kecuali kalau memang kita lihat dia orang hanya terpengaruh dan kita bisa mendakwainya.